Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah sistem akuntansi di kelas D. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 16 yaitu sistem akuntansi aset tetap. Kemudian di slide selanjutnya ini ada nama anggota dan NPM-nya. Dimulai dari saya Nadia Farita Zahra dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, saya Kumala Puspitasari dengan NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafinizar dengan NPM akhir 251. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dea Kusmawati dengan NPM akhir 379. Perkenalkan, nama saya Nadine Zafira Putri dengan NPM 365. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Aset tetap adalah aset perusahaan yang berwujud fisik seperti gedung, mesin, kendaraan, dan juga peralatan. Aset ini memiliki manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset tetap biasanya dicatat di neraca sebagai investasi jangka panjang, nilainya dapat mengalami penyusutan seiring waktu kecuali tanah, dan ini tuh sangat penting untuk kelangsungan bisnis karena mendukung proses produksi, distribusi, atau aktivitas utama perusahaan. Di sini ada karakteristik yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap. Yang pertama ada frekuensi transaksi yang relatif sedikit, yaitu transaksi yang mengubah aset tetap seperti pembelian, penjualan, atau penghapusan. Nah, ini tuh sering terjadi jauh lebih jarang dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan aset lancar. Karena itu, pengelolaan aset tetap memerlukan pencatatan dan kontrol yang cermat pada setiap transaksi agar nilai dan keberadaan aset tetap tercatat dengan akurat. Yang kedua, ada pengendalian dilaksanakan sejak perencanaan perolehan. Pengendalian aset tetap dimulai sejak tahap perencanaan akuisisi. Perusahaan harus merencanakan kebutuhan aset tetap secara matang agar investasi yang dilakukan tepat guna dan sesuai dengan strategi operasional jangka panjang. Hal ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan aset yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang maksimal. Yang ketiga, ada pengeluaran yang perlu dibedakan. Ini tuh terkait dengan aset tetap yang kayak untuk perolehan aset baru, perbaikan besar yang menambah nilai atau memperpanjang umur aset, dan juga pengeluaran rutin untuk pemeliharaan. Nah, perbaikan besar dicatat sebagai penambahan nilai aset, sedangkan biaya pemeliharaan dicatat sebagai beban operasional. Nah, pemisahan ini itu penting untuk akurasi laporan keuangan dan juga perhitungan penyusutan. Penggolongan aset tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan fungsi dan bentuk fisiknya. Yang pertama ada tanah. Nah, tanah itu merupakan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan dan digunakan sebagai tempat berdirinya fasilitas perusahaan atau area produksi. Nah, yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung. Nah, gedung itu termasuk bangunan pabrik, kantor, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Perbaikan gedung yang meningkatkan nilai atau memperpanjang umur gedung juga itu dicatat sebagai bagian dari aset. Yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik. Nah, mesin dan peralatan itu aset utama yang digunakan langsung dalam proses produksi barang. Mesin ini biasanya memiliki masa manfaat yang panjang dan bisa mengalami penyusutan. Yang keempat ada mebel. Mebel itu perabotan kantor dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Yang kelima ada kendaraan. Kendaraan digunakan untuk mendukung operasional seperti pengangkutan bahan baku, distribusi produk, atau keperluan dinas perusahaan. Adapun transaksi yang dapat mengubah aset tetap dalam pengelolaan aset tetap itu terdapat beberapa jenis transaksi yang dapat mengubah nilai atau status aset tetap perusahaan. Yang pertama, perolehan aset tetap. Nah, aset tetap itu dapat diperoleh melalui pembelian langsung, pembangunan sendiri oleh perusahaan, atau sumbangan dari pihak lain. Semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat aset itu siap digunakan dicatat sebagai nilai perolehan aset tersebut. Yang kedua ada pengeluaran modal capital expenditure.
expenditure, pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki, meningkatkan atau memperpanjang umur aset tetap sehingga menambah nilai atau efisiensi aset tersebut. Pengeluaran ini dicatat sebagai penambahan nilai aset, bukan sebagai beban. Yang ketiga ada revaluasi. Revaluasi itu penyesuaian nilai aset tetap berdasarkan nilai pasar saat ini. Jika nilai pasar aset meningkat atau menurun secara signifikan, perusahaan dapat melakukan revaluasi untuk mencerminkan nilai yang lebih akurat di laporan keuangan. Yang keempat ada pertukaran aset. Perusahaan dapat menukar aset tetap dengan aset lain, misalnya menukar mesin lama dengan mesin baru. Nilai aset yang diterima dicatat berdasarkan nilai pasar yang diserahkan atau diterima. Yang kelima ada penghentian pemakaian. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau rusak itu dapat dihentikan pemakaiannya. Penghentian ini biasanya diikuti dengan penghapusan aset dari pembukuan. Yang keenam ada penjualan aset tetap. Jika aset tetap dijual, maka nilai aset tersebut dihapus dari pembukuan dan keuntungan atau kerugian dari penjualan dicatat sesuai selisih antara harga jual dan nilai yang dicatat sebagai aset. Selanjutnya adalah transaksi perolehan. Aset tetap perusahaan diperoleh melalui berbagai cara, seperti pembelian, pembangunan, maupun sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Aset tetap di debit, bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Aset tetap dalam konstruksi di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas untuk pembangunan sendiri, aset tetap. Jika aset tetap diperoleh dari pembangunan sendiri, pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat dalam jurnal umum. Aset tetap dalam konstruksi berada di debit, persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan, ketiganya berada di kredit. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal umum. Aset tetap berada di debit dan aset tetap dalam konstruksi berada di kredit. Jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset tetap dicatat dalam jurnal umum, aset tetap di debit dan modal sumbangan di kredit. Selanjutnya adalah transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari setahun. Karena manfaat pengeluaran modal lebih dari setahun ini, maka pada saat terjadinya, modal pengeluaran tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut, serta disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Transaksi ini dicatat dalam register bukti kas keluar. Aset tetap ada di debit, bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Ini untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Aset tetap di debit, persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan, ketiganya dicatat di kredit. Ini untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah transaksi penyusutan aset tetap. Secara periodik, harga pokok aset tetap dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Alokasi ini dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap dicatat dalam jurnal
biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta beban pemasaran ketiganya ditaruh di debit. Sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap berada di kredit. Selanjutnya adalah transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Jika berdasarkan pertimbangan teknis atau ekonomis suatu aset tetap tidak lagi layak untuk diteruskan pemakaiannya, manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut. Karena aset tetap memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilai, maka penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Jika nilai jual aset tetap yang dihentikan pemakaiannya berbeda dari nilai bukunya, pada saat dihentikan pemakaiannya akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam jurnal umum. Akumulasi penyusutan, rugi penghentian pemakaian aset tetap berada di debit, sedangkan aset tetap dicatat di kredit. Ini untuk mencatat penghentian pemakaian aset tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai bukunya. Transaksi, reparasi, dan pemeliharaan aset tetap. Ya, itu pengertiannya selama masa pemanfaatan aset tetap, misalnya kayak mesin, kendaraan, atau gedung, perusahaan wajib melakukan pemeliharaan dan reparasi untuk menjaga kondisi aset agar tetap layak digunakan dalam operasional. Ini bertujuan agar aset tetap berfungsi optimal dan umur ekonominya bisa bertahan sesuai harapan. Untuk penggolongan pengeluaran reparasi, ini menurut kebijakan akuntansi dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu pengeluaran modal. Jadi pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 tahun, misalnya renovasi besar, penggantian komponen utama. Nah, jadi pengeluaran ini juga ditambahkan ke harga perolehan aset tetap karena meningkatkan nilai atau umur aset. Lalu ada pengeluaran pendapatan. Nah, ini pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk periode berjalan, misalnya servis rutin, menggantikan oli, atau menggantikan suku cadang kecil. Jadi pengeluaran ini langsung dibebankan sebagai beban pada periode terjadinya. Lalu yang ketiga, ini perlakuan akuntansi reparasi dan pemeliharaan. Yang pertama, jika pengeluaran berupa kas, ini maka dicatat sebagai yang pertama jurnalnya itu beban reparasi dan pemeliharaan, terus kas atau kas keluar yang akan dibayar. Untuk beban reparasi dan pemeliharaan itu di debit karena itu adalah beban yang mengurangi laba periode berjalan. Lalu untuk kas atau kas keluar yang dibayar ini di kredit karena terjadi pengeluaran uang. Lalu, jika pengeluaran berupa pemakaian suku cadang dan tenaga kerja, jurnalnya beban reparasi dan pemeliharaan, lalu persediaan suku cadang dan gaji dan upah. Untuk beban reparasi dan pemeliharaannya di debit ini sebagai beban. Untuk persediaan suku cadang di kredit karena ini terjadi pengurangan suku persediaan atau suku cadang untuk reparasi. Terus gaji dan upah ini dikredit karena ini adalah beban tenaga kerja yang harus dibayar atau dicatat. Jadi intinya tuh reparasi dan pemeliharaan aset tetap itu sebagai periode berjalan dicatat sebagai beban, bukan penambahan nilai aset. Untuk pencatatan jurnal dilakukan sesuai bentuk pengeluaran, apakah berupa kas, pemakaian suku cadang, atau pembayaran gaji. Jadi tujuan pencatatan dari ini untuk laporan keuangan mencerminkan biaya yang benar selama periode berjalan dan nilai aset tetap wajar. Manajemen aset tetap. Jadi manajemen aset itu merupakan proses pengelolaan aset milik individu, perusahaan, atau organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aset yang dikelola itu bisa berupa kayak aset wujud seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, ataupun aset tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. Jadi manajemen aset tetap itu adalah bagian dari manajemen aset secara umum yang fokus pada pengelolaan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam operasional perusahaan. Ada siklus-siklus manajemen aset, yaitu yang pertama identifikasi aset. Ini untuk mengumpulkan data lengkap tentang aset yang dimiliki termasuk jenis, lokasi, kondisi, dan nilai aset.
Ini menjadi dasar pengelolaan dan pengawasan aset. Yang kedua itu perencanaan kebutuhan aset. Jadi merencanakan kebutuhan aset jangka pendek dan jangka panjang. Ini agar pengadaan dan pemeliharaan aset dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Yang ketiga, pengadaan aset ini untuk melakukan pembelian atau perolehan aset sesuai kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, inventarisasi aset. Ini untuk melakukan pendataan dan pencatatan di seluruh aset yang dimiliki untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian. Oke, yang kelima, audit hukum aset. Ini memastikan status kepemilikan aset dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku sehingga aset dapat dikelola secara legal dan aman. Yang keenam itu pengoperasian dan pemeliharaan aset. Ini menggunakan aset sesuai fungsi dan melakukan pemeliharaan berkala agar aset tetap dalam kondisi yang optimal. Yang ketujuh, penilaian aset. Ini menentukan nilai aset secara akurat untuk pengambilan keputusan strategis seperti pengalihan, penghapusan, atau investasi ulang. Yang kedelapan, pengalihan atau penghapusan aset. Jadi ini melakukan proses pengalihan, penjualan, atau penghapusan aset ketika sudah tidak produktif atau tidak dibutuhkan lagi. Tujuan dari manajemen aset ini untuk memaksimalkan nilai dan manfaat aset agar mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, lalu mengoptimalkan efisien operasional dengan memanfaatkan aset yang tepat guna dan tepat waktu, lalu meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan aset melalui pengawasan dan pemeliharaan yang baik. Yang terakhir ini untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengendalian, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Kemudian ada fungsi dan wewenang dalam manajemen aset tetap, yaitu bagian-bagiannya itu menetapkan aset tetap pada fungsi atau bagian yang membutuhkan agar aset tidak menganggur. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap antar bagian untuk efisien penggunaan. Yang tiga, mengotorisasi penghentian pemakaian aset tetap yang sudah tidak layak atau tidak diperlukan lagi. Yang keempat, mengatur pengiriman aset tetap ke pihak luar dan keperluan reparasi dan pemeliharaan. Beberapa teknologi dalam manajemen aset itu misalnya kayak aplikasi manajemen aset tetap berbasis digital yang dilengkapi oleh fitur integritas API. Ini berguna untuk melacak aset secara real time, mencatat siklus hidup aset dari akuisisi sehingga penghapusan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan yang akurat. Yang keempat, mengoptimalkan pemeliharaan dan penggantian aset secara tepat waktu. Untuk contoh-contohnya itu ya, yang di Indonesia itu Aktivo Asset Management Solution yang membantu perusahaan untuk mengelola aset tetap secara lengkap dan efisien. Oke, golongan aset tetap. Jadi pengertian aset tetap itu aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, melainkan untuk mendukung proses produksi, administrasi, atau operasional lainnya. Pengelompokan aset tetap itu penting untuk memudahkan pencatatan pengelolaan, penyusutan, dan pelaporan keuangan. Penjelasan setiap golongan aset tetap yaitu yang pertama, tanah dan perbaikan tanah. Bahasa Inggrisnya land and land improvement. Tanah itu merupakan aset tetap berupa lahan yang dimiliki perusahaan digunakan untuk lokasi pabrik, kantor, atau fasilitas lain. Perbaikan tanah itu meliputi pengeluaran untuk meningkatkan kayak kualitas tanah seperti penimbuhan, pembuatan saluran air, atau perataan tanah. Karakteristik dari ini, tanah tidak mengalami penyusutan, sedangkan perbaikan tanah bisa disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Lalu yang kedua, gedung dan perbaikan gedung, building and building improvement. Jadi gedung itu adalah bangunan yang digunakan perusahaan seperti kantor, pabrik, gudang, atau toko. Untuk perbaikan gudang ini mencakup renovasi, penambahan ruangan, atau perbaikan besar yang memperpanjang umur atau meningkatkan fungsi gedung. Jadi karakteristiknya itu gedung dan perbaikan gedung itu dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Yang ketiga itu mesin dan peralatan pabrik. Mesin dan peralatan pabrik ini merupakan alat-alat utama yang digunakan dalam proses produksi seperti kayak mesin cetak, mesin potong,
konveyor, dan alat berat lain di pabrik itu. Karakteristiknya itu mengalami penyusutan sesuai dengan umur ekonomisnya, sangat vital dalam proses produksi. Yang keempat, mesin dan peralatan kantor. Ini meliputi komputer, printer, kayak mesin fotokopi, AC, dan alat lain yang mendukung administrasi di operasional kantor. Karakteristik dari ini umumnya kayak punya ukuran lebih kecil dari mesin pabrik dan masa manfaatnya biasanya lebih singkat. Kemudian yang kelima, mebel. Ini mebel adalah perabotan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan interior lain. Karakteristiknya ini digunakan untuk menunjang kenyamanan dan tata letak ruang kerja. Yang keenam itu ada kendaraan darat. Kendaraan darat tuh kayak mobil, truk, sepeda, bus, dan lain-lainnya. Itu untuk operasional perusahaan di darat. Karakteristiknya tuh mengalami penyusutan, digunakan untuk distribusi, transportasi karyawan, atau keperluan operasional lainnya. Lalu kendaraan air mencakup kapal, perahu, atau alat transportasi lain yang kayak beroperasi di perairan. Karakteristiknya tuh digunakan perusahaan untuk karyawan yang bergerak di bidang pelayaran, perikanan, atau distribusi antar pulau. Lalu ada kendaraan udara. Kendaraan udara itu contohnya kayak pesawat terbang, helikopter, atau lain-lainnya. Karakteristiknya tuh umumnya hanya dimiliki perusahaan besar atau yang kayak bergerak di bidang penerbangan dan logistik udara. Lalu ada aset tetap lain. Ini merupakan kelompok aset yang tetap yang tidak termasuk dalam kategori di atas, misalnya kayak alat ukur khusus, instalasi listrik, atau aset berwujud lain dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristiknya ini kayak dimasukkan ke dalam kategori jika tidak dapat dikelompokkan secara spesifik pada golongan sebelumnya. Ini jenis aset tetap. Aset tetap sendiri adalah aset yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan dapat dilihat secara real dan dapat disentuh, dan memiliki contoh seperti mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, mesin cetak komputer, lalu overhead projector, TV monitor, slide projector, dan movie video. Dokumen yang digunakan di aset tetap yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Ini dokumen yang digunakan untuk mengajukan dan mendapatkan persetujuan atas rencana investasi atau pembelian aset tetap baru. Surat ini biasanya memuat alasan, spesifikasi, dan estimasi biaya. Lalu yang kedua ada permintaan reparasi. Ini dokumen yang diajukan oleh bagian pengguna aset kepada bagian pemelihara untuk meminta perbaikan atau reparasi atas aset tetap yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada surat transfer aset tetap. Ini dokumen yang digunakan untuk mengajukan pemindahan atau transfer aset tetap dari satu lokasi atau unit kerja ke lokasi atau unit kerja lain dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Ini dokumen yang digunakan untuk mengajukan penghentian penggunaan aset tetap, baik karena sudah tidak ekonomis, rusak berat, atau alasan lainnya yang relevan. Lalu yang kelima ada surat perintah kerja. Ini dokumen yang dikeluarkan untuk bagian pemeliharaan atau manajemen untuk memerintahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu seperti instalasi, perbaikan, atau pemindahan aset tetap. Lalu yang keenam ada surat order pembelian. Ini dokumen yang dikeluarkan oleh pembagian pembelian kepada pemasok sebagai pesanan pembelian aset tetap yang sesuai spesifikasi yang telah disetujui. Lalu yang ketujuh ada laporan penerimaan barang. Dokumen yang dibuat oleh bagian penerimaan barang sebagai bukti bahwa aset tetap yang dipesan telah diterima dan sesuai pesanan. Lalu yang ke-8 ada faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok ini adalah dokumen tagihan dari pemasok kepada perusahaan atas pembelian aset tetap berisi tentang rincian harga, jumlah, dan spesifikasi barang. Lalu yang ke-9 ada kas keluar. Ini dokumen yang digunakan untuk mencatat pembayaran uang keluar dari kas perusahaan, misalnya untuk membayar pembelian aset tetap. Lalu yang terakhir ada bukti memorial. Ini dokumen akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi non-kas yang berkaitan dengan aset tetap seperti penyesuaian, evaluasi, atau penghapusan aset tetap dari pembukuan. Lalu catatan akuntansi untuk mengubah
harga pokok aset tetap, dan akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama ada kartu aset. Kartu aset sendiri adalah catatan rinci untuk masing-masing aset tetap berisi informasi seperti harga perolehan, tanggal perolehan, akumulasi penyusutan nilai buku, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada aset tersebut. Lalu yang kedua ada jurnal umum, yakni digunakan untuk mencatat setiap transaksi akuntansi yang mempengaruhi harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap. Lalu yang ketiga ada register bukti kas keluar, yakni mencatat semua pengeluaran bukti kas yang terkait dengan aset tetap seperti pembayaran untuk pembelian, perbaikan besar, atau pengeluaran lain yang menambah harga pokok aset tetap. Fungsi yang terkait di dalam transaksi yang pertama ada fungsi pemakai, yakni bagian atau unit yang menggunakan aset tetap dalam operasional sehari-hari, yakni bertanggung jawab atas pemakaian, pemeliharaan, dan pengajukan permintaan reparasi, penggantian, maupun penggantian aset tetap. Lalu yang kedua ada fungsi penelitian dan pengembangan, yakni bertugas untuk studi kelayakan, analisis kebutuhan, serta evaluasi terhadap pengadaan atau pengembangan aset tetap baru. Fungsi ini juga memberikan rekomendasi terkait atas investasi aset tetap. Lalu yang ketiga ada direktur yang terkait. Direktur ini membawahi atau bertanggung jawab langsung atas unit pemakai atau proyek terkait yang memberikan persetujuan atas permintaan pengadaan, perbaikan, dan penggantian aset tetap di lingkupnya. Lalu yang keempat ada direktur utama, yakni pimpinan tertinggi perusahaan yang memberikan otorisasi akhir atas transaksi strategis terkait aset tetap, terutama investasi besar, penghapusan, atau transfer aset yang bernilai signifikan. Lalu yang kelima ada fungsi pembelian, yakni bagian yang melaksanakan proses pembelian aset tetap, mulai dari permintaan, penawaran, pemilihan pemasok, pembuatan order pembelian, hingga mengordinasi pengiriman barang. Lalu yang keenam ada fungsi penerimaan, yakni bagian yang menerima fisik aset tetap dari pemasok, memeriksa kesesuaian barang dengan spesifikasi pemesanan, dan membuat laporan penerimaan barang sebagai dasar pencatatan aset. Lalu yang ketujuh ada fungsi aset tetap, yakni bagian yang mengelola administrasi aset tetap, termasuk pencatatan, penomoran, inventarisasi, pemantauan kondisi, serta pengelolaan dokumen terkait perolehan transfer dan penghapusan aset tetap. Lalu yang ke-8 ada fungsi akuntansi, yakni bertanggung jawab atas pencatatan akuntansi seluruh aset tetap, mulai dari perolehan, penambahan, pengurangan, penyusutan, hingga penghapusan. Fungsi ini juga memastikan keakuratan laporan keuangan terkait aset tetap. Yang selanjutnya ada jaringan subsistem. Jaringan subsistem ini dibagi menjadi 7 bagian. Ada 7 jenis, yaitu sistem pembelian aset tetap. Sistem ini itu dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset yang telah diperoleh dari transaksi pembelian. Untuk dokumen yang digunakan ini yaitu BKK dan bukti memorial. Lalu yang kedua ada sistem perolehan aset melalui pembangunan sendiri. Sistem ini itu dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Untuk dokumen yang digunakan yaitu bukti memorial. Lalu yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini tuh dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Lalu yang selanjutnya ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat penghentian tersebut. Untuk dokumen yang digunakan dalam sistem penggantian pemakaian aset tetap ini ada bukti memorial yang dilampiri dengan SP penghentian pemakaian aset tetap. Lalu yang selanjutnya ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban yang lain. Lalu yang selanjutnya ada sistem revaluasi aset tetap. Adalah sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Untuk dokumen yang digunakan yaitu bukti memorial. Lalu yang terakhir ada sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Sistem ini itu dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset
tetap. Untuk dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Next. Yang selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Di dalam unsur pengendalian internal ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada unsur pengendalian internal organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Yang pertama yaitu organisasi. Di dalam organisasi ini fungsi pemakai harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi aset tetap. Lalu transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap ini harus dilaksanakan lebih dari satu organisasi yang bekerja secara independen. Lalu untuk sistem otorisasi ini, anggaran investasi ini harus diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Lalu surat permintaan otorisasi ini, surat permintaan otorisasi investasi, reparasi, penghentian pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap ini diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Lalu surat permintaan kerja ini diotorisasi oleh departemen yang bersangkutan. Lalu surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu laporan penerimaan barang ini diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Lalu untuk BKK, bukti kas keluar, ini diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Untuk bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Lalu selanjutnya ada prosedur pencatatan. Pada prosedur pencatatan ini perubahan kartu aset tetap harus berdasarkan bukti kas keluar ataupun bukti memorial ataupun surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dokumen pendukung yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Next. Yang selanjutnya ini ada praktik yang sehat. Dalam praktik yang sehat ini dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Lalu yang kedua ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendali aset tetap. Lalu yang ketiga ada menutup asuransi aset tetap terhadap kerugian. Lalu yang keempat, kebijakan akuntansi tentang pemisahan modal dengan pengurangan pendapatan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pembelian aset tetap. Pada sistem pembelian aset tetap ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya bagian yang memerlukan aset tetap, direktur utama, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, bagian aset tetap, dan bagian kartu aset tetap. Sistem pembelian aset tetap ini diawali dari bagian yang memerlukan aset tetap ini membuat surat permintaan otorisasi investasi sebanyak 3 lembar. Surat permintaan otorisasi investasi sebanyak 3 lembar ini nantinya akan diberikan kepada direktur utama untuk dimintakan otorisasi. Setelah diotorisasi oleh direktur utama, surat permintaan otorisasi investasi ini nantinya akan dibagikan ke bagian yang memerlukan. Salah satunya yaitu bagian pembelian. Surat permintaan otorisasi investasi ini digunakan oleh bagian pembelian untuk membuat surat permintaan penawaran harga yang akan dikirim ke pemasok. Setelah diterima pemasok, bagian pembelian ini nanti akan membuat perbandingan harga untuk memilih pemasok. Setelah bagian pembelian memilih pemasok, nanti bagian pembelian ini akan membuat surat order pembelian sebanyak 7 lembar. Dan salah satunya nanti akan dikirim ke pemasok tersebut. Setelah pemasok mengirim barang ke bagian pengiriman ini nanti akan menerima surat order pembelian dan juga surat pengantar dari pemasok. Bagian penerimaan ini nanti akan menerima barang yang diterima dan kalau dirasa sudah sesuai, bagian penerimaan ini nantinya akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 lembar. Di mana laporan penerimaan barang ini nantinya akan dikirim lagi ke beberapa bagian yang membutuhkan. Contohnya bagian yang memerlukan aset tetap, bagian pembelian, dan juga bagian utang. Pada bagian pembelian ini, laporan penerimaan barang ini nantinya akan dicatat tanggal penerimaannya pada surat order penerimaan lembar 6 dan lembar 7. Lalu pada bagian utang ini menerima
surat permintaan otorisasi investasi, lalu surat order pembelian, laporan pembelian barang, faktur dari pemasok untuk dibandingkan dan membuat bukti kas keluar yang nantinya akan dicatat di register bukti kas keluar. Dokumen-dokumen ini nantinya akan dibuatkan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Selain itu, bagian pembelian juga menerima faktur dari pemasok untuk diperiksa. Setelah itu, faktur dari pemasok ini kan tadi sudah dibuatkan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini akan digunakan oleh bagian aset tetap untuk membuat surat penempatan aset tetap. Dokumen-dokumen yang telah terkumpul ini, surat penempatan aset tetap sebanyak 3 lembar dan juga bukti kas keluar lembar kedua ini nantinya akan dikirim ke bagian kartu aset tetap untuk dicatat di kartu aset tetap dan prosesnya selesai. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri ini terbagi menjadi banyak bagian, yaitu bagian yang memerlukan aset tetap, lalu direktur utama, bagian reparasi dan pemeliharaan, bagian gudang, bagian gaji dan upah, bagian jurnal, bagian kartu aset tetap, dan bagian aset tetap. Sistem ini diawali dari bagian yang memerlukan aset tetap ini membuat surat permintaan otorisasi investasi sebanyak 3 lembar untuk diserahkan kepada direktur utama. Setelah surat permintaan otorisasi investasi ini diterima direktur utama dan telah diotorisasi oleh direktur utama, nantinya SPOI ini akan dikirim ke beberapa bagian, yaitu ke salah satunya ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Di bagian reparasi dan pemeliharaan ini nantinya bagian reparasi dan pemeliharaan ini akan membuat surat perintah kerja sebanyak 3 lembar. Surat perintah kerja ini nantinya akan digunakan untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang seperti bahan baku dan suku cadang. Surat perintah kerja ini juga mencatat jam kerja terhadap karyawan yang telah membuat aset tetap tersebut dan dicatat di kartu jam kerja dan tadi bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang tadi sebanyak 3 lembar. Lalu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini nantinya akan diserahkan ke bagian gudang untuk mengisi kwitansi suku cadang yang digunakan dan dicatat pada kartu gudang. Lalu untuk kartu jam kerjanya ini akan diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk dibuatkan rekap daftar upah dan rekap daftar upah. Dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh bagian gaji dan upah ini nantinya akan dikirim ke bagian utang. Dan juga serta bukti pengeluaran dan permintaan dan pengeluaran barang gudang ini nantinya juga akan dikirim ke bagian jurnal. Lalu setelah proyek pembangunan sendiri ini selesai, bagian reparasi dan pemeliharaan ini nanti akan membuat laporan proyek selesai sebanyak 3 lembar yang akan dikirim ke bagian kartu aset tetap. Bagian kartu aset tetap ini menerima SPOI, surat permintaan otorisasi investasi, lalu bukti penerimaan permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu rekap daftar upah dan laporan proyek selesai untuk dijadikan satu di surat perintah kerja. Dari surat perintah kerja ini nantinya bagian kartu aset tetap ini nanti akan membuat bukti memorial.
Lalu bagian aset tetap menerima juga laporan proyek selesai dari bagian reparasi dan pemeliharaan untuk membuat surat penempatan aset tetap. Surat penempatan aset tetap ini nantinya akan dikirim ke bagian kartu aset tetap untuk dicatat ke kartu aset tetap. Begitu pula dengan dokumen-dokumen yang telah dibuat dokumen-dokumen bukti memorial yang telah dicatat dari surat perintah kerja oleh bagian kartu aset tetap ini nantinya juga akan dicatat di kartu aset tetap dan prosesnya selesai. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran modal. Nah, sistem ini dimulai saat bagian yang memerlukan pengeluaran modal membuat surat permintaan otorisasi reparasi dan mengirimkannya ke direktur utama untuk persetujuan. Setelah diotorisasi, surat ini kembali ke bagian peminta dan diteruskan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Bagian reparasi dan pemeliharaan kemudian menyusun surat perintah kerja dan membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang untuk mengambil material dari bagian gudang. Bagian gudang akan mencatat pengeluaran barang dan memperbarui kartu gudang. Jam kerja dicatat dalam kartu jam kerja dan dikirim ke bagian gaji dan upah. Kemudian bagian gaji dan upah akan memproses kartu jam kerja menjadi daftar upah untuk bagian utang dan rekap daftar upah atau RDU yang dikirim ke bagian jurnal dan bagian kartu aset tetap. Bagian jurnal menerima BPPBG, RDU, dan bukti memorial dari bagian kartu aset tetap untuk dicatat dalam jurnal umum. Setelah proyek selesai, bagian reparasi dan pemeliharaan akan membuat laporan proyeksi selesai atau LPS yang didistribusikan ke bagian yang memerlukan pengeluaran modal, bagian kartu aset tetap, dan bagian aset tetap. Nah, bagian kartu aset tetap mengumpulkan SPOI atau surat permintaan otorisasi inventaris, BPPBG, RDU, dan LPS untuk membuat bukti memorial dan memperbarui kartu aset tetap. Jika ada penempatan aset, bagian aset tetap juga mengirim surat penempatan aset tetap ke bagian kartu aset tetap untuk pembaruan akhir. Proses selanjutnya ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Proses penghentian pemakaian aset tetap dimulai dari bagian yang menggunakan aset tetap. Ketika bagian ini memutuskan untuk menghentikan pemakaian suatu aset, mereka akan membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap atau SPPPAT. Surat ini yang memiliki salinan untuk didistribusi kemudian dikirimkan ke direktur utama untuk mendapat otorisasi. Peran direktur utama di sini adalah memberikan persetujuan formal atas penghentian pemakaian aset tersebut. Setelah otorisasi diberikan, SPPPAT yang telah disetujui akan kembali ke bagian yang menginisiasi dan juga diteruskan ke bagian aset tetap serta di bagian kartu aset tetap. Bagian aset tetap menerima kartu tersebut sebagai informasi mengenai aset yang akan dihentikan pemakaiannya. Informasi ini kemungkinan besar akan digunakan untuk proses penarikan aset dari penggunaan aktif, meskipun alur detailnya tidak digambarkan secara detail. Sementara itu, bagian kartu aset tetap juga menerima SPPAT berdasarkan surat ini. Mereka memiliki tugas penting untuk membuat bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan dokumen internal yang merangkum transaksi non-cash yang terkait dengan aset, dalam hal ini penghentian pemakaiannya. Bukti memorial ini bersama dengan salami SPPAT kemudian digunakan untuk memperbarui kartu aset tetap yang mencerminkan status aset yang telah dihentikan pemakaiannya. Selain itu, bukti memorial ini juga dikirimkan ke bagian jurnal. Bagian jurnal akan menerima surat ini dan bukti memorial dari bagian kartu aset tetap. Informasi dari kedua dokumen ini kemudian diproses untuk dicatat dalam jurnal umum. Pencatatan ini memastikan bahwa status penghentian pemakaian aset tercermin secara akurat dan tercatat akuntansi perusahaan. Setelah proses pencatatan selesai di jurnal umum, alur penghentian pemakaian aset dianggap selesai. Kemudian ada sistem transfer aset tetap. Alur transfer aset tetap diawali dari bagian asal aset tetap. Ketika suatu bagian memutuskan untuk mentransfer aset tetap ke bagian lain, mereka membuat surat permintaan transfer aset tetap atau SPTAT.
SPTAT ini kemudian disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat otorisasi resmi. Direktur Utama bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui permintaan transfer tersebut dan memastikan bahwa perpindahan aset sejalan dengan kebijakan perusahaan. Setelah otorisasi diberikan, SPTAT yang telah disetujui akan dikembalikan ke bagian asal aset tetap dan disebarkan ke bagian aset tetap, serta bagian kartu aset tetap dan juga ke bagian yang dituju. Bagian aset tetap menerima SPTAT sebagai pemberitahuan resmi mengenai transfer aset. Meskipun detail tindakan fisik tidak ditunjukkan, kemungkinan besar akan memfasilitasi perpindahan aset secara fisik. Sementara itu, bagian kartu aset tetap juga menerima SPTAT. Berdasarkan surat ini, mereka akan memperbarui kartu aset tetap. Perbaruan ini mencakup perubahan lokasi atau penanggung jawab aset, memastikan catatan tetap akurat. Selanjutnya, SPTAT juga mengalir ke bagian yang dituju, yaitu bagian yang akan menerima aset tersebut. Bagian ini akan menerima aset dan SPTAT sebagai bukti transfer. Meskipun alur ke bagian jurnal tidak digambarkan secara langsung. Dari transfer aset ini, biasanya transfer aset internal tidak selalu melibatkan pencatatan di jurnal umum kecuali ada perubahan nilai atau status kepemilikan yang signifikan. Setelah semua pembaruan pada kartu aset tetap dan penerimaan oleh bagian tujuan, proses transfer aset dianggap selesai. Kemudian ada sistem revaluasi aset tetap. Proses ini dimulai dari Direktur Utama yang membuat surat keputusan revaluasi aset tetap atau SKRAT dan mengirimkannya ke bagian kartu aset tetap. Bagian kartu aset tetap akan membuat bukti memorial berdasarkan SKRAT, lalu memperbarui kartu aset tetap dan mengirimkan SKRAT serta bukti memorial ke bagian jurnal. Kemudian bagian jurnal akan mencatat transaksi ini di jurnal umum. Terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Proses ini diawali oleh bagian kartu aset tetap yang membuat daftar depresiasi aset tetap atau DDAT. Berdasarkan DDAT, bagian ini membuat bukti memorial, kemudian memperbarui kartu aset tetap dan mengirimkan DDAT serta bukti memorial ke bagian jurnal. Nah, bagian jurnal akan mencatat transaksi ini di jurnal umum.